Beli Tommy Sujana. Beliau adalah seorang motivator, seorang event planner, seorang restoraner. Wah, banyak lah. Kalau ini bisa satu episode habis ngebahas profesinya. Tapi bad habit itu harus kita bakar. Burn your bad habit before it burns you. Tapi tetap mindset first ya. Memang harus dirubah dulu. Halo Sensikers, sekarang saya masih berada di Bali dan kali ini ingin mengunjungi satu teman saya, sahabat saya di satu tempat yang istimewa. Tempat ini nanti kalian langsung lihat, tapi namanya The Magendra. Yuk ikuti saya. Wah, apa kabar, Bli? Gimana kabarnya? Wah, amazing ini ya. Ini saya bawa tim saya, Yes. pengen lihat ke-amazingan tempat ini. Ini adalah sahabat saya, Bli Tommy Sujana. Beliau adalah seorang motivator, seorang event planner, seorang restoraner. Wah, banyak lah. Kalau ini bisa satu episode habis ngebahas profesinya. Tapi beliau adalah contoh sukses seorang bumi putra Bali nih yang luar biasa, inspirasional sekali. Iya Bali. Bli, saya kan beberapa kali kesini, tapi belum berkesempatan untuk berbagi ke semua yang menonton di channel saya ini gimana amazingnya tempat ini. Saya datang ke sini waktu tempat ini baru banget dibangun waktu itu, Sebelum 2,5 tahun yang lalu. Iya, Yes. sebelum banget pandemi. Dan yang luar biasa adalah beliau ngumpulin semua modalnya membangun tempat ini, terus pandemi tiba. Dan yang lebih luar biasa adalah dia masih berdiri di sini, bahkan even bigger, stronger, and better ya. Yes. Nah, kenapa kok seperti itu? Tolong dibagikan apa rahasianya, resepnya, biar kita semua nih se-Indonesia kita belajar dari seorang Tommy Sujana. Oke. Keren. Oke, kita sambil jalan ya. Boleh. Tapi cerita dulu, ini keren banget. Ini The Magendra ini berarti bukan kafe ya, tapi satu kompleks ini ya. Karena itu ada kolam renang, ada kantor. Iya. Coba diceritakan gimana. Jadi The Magendra itu dulu dibangun, kita ada tagline-nya. Tagline-nya itu Coffee Business Hobby. Coffee Business Hobby. Yes. Itu di bawah logonya ya. Iya. Nah, di bawah logo itu Coffee Business Hobby. Jadi orang bisa ngumpul di sini. Jadi kita bilang tempat di mana inspirasi yang datengin kita. Jadi bukan kita cari inspirasi. Jadi kayak di tempat ini datengin inspirasi. Karena orang-orang yang kumpul di sini biasanya orang-orang eksekutif, pengusaha, ya bisnis, jadi sering saling tukar pikiran. Oke, bahkan kalau boleh saya bilang sebenarnya Bli Tommy ini memprediksikan pandemi itu tiba sebelumnya loh. Karena apa? Sudah menyediakan tempat di mana orang-orang itu nggak perlu ngantor secara online, lengkap ada di sini, aman gitu ya. Iya, nggak memprediksi sih, cuma kebetulan aja. Jadi kita ada tagline yang sebelum pandemi, kita punya tagline work anywhere at any time. Tuh kan. Itu di akhir 2019 kita bikin. Dan tagline itu masih tergantung tuh di situ di luar. Work anywhere at any time. Sebelum corona diperkenalkan. Yes. Dan kita bikin konsepnya di mana kita bisa bekerja, pokoknya di tempat yang berbeda, di mana saja dan di waktu kapan saja. Luar biasa. Jadi produktivitas kerja itu nggak terbatas pada ruang dan waktu. Tuh. Jadi bebas. Dan saat seorang Tommy Sujana ini meng-create sesuatu, dia ini nggak kaleng-kaleng. Saya tuh selalu berpikir, misalkan saya ya mau bikin kafe gitu, karena ya nggak tujuannya ke sana, jadi saya bikinnya ya sudahlah, asal-asalan. Tapi kalau kita lihat ini, dari semua yang ada di sini, ini benar-benar proper ya. Benar-benar proper, disiapkan dulu, konsultannya juga ada ya waktu itu ya. Iya, kita sih sebenarnya taste-nya kan memang sudah terbiasa di event. Jadi ini memang benar buat untuk treatment orang-orang yang datang, ya. Dan ini mereka bisa ngerasa nyaman di situ. Jadi kalau misalnya mereka datang di sini bisa ngobrol lama-lama. Nah itu tadi, a place where inspiration comes to you. Kayak gitu, Keren Mas banget. Denny. Gitu. Kita ini ya, muter ya. Tapi tempatnya ini benar-benar tepat banget. Dan ini letaknya itu di Jalan Teguh Umar Barat, yang kalau ternyata sering main ke Bali, ini dekat banget sama Kuta juga dekat, Seminyak dekat banget. Ke Denpasar Kota, ini juga sudah Denpasar sebenarnya ya. Tapi tempat ini awalnya itu memang
sudah punya dulu atau memang cari tempat yang pas di tengah-tengah gitu, Bli? Kebetulan dapat tempat ini dan panjang ceritanya. Sebenarnya bukan kebetulan ya, semua hal ini sebenarnya kan Ya, sudah ada jalan dari di atas ya. dan interiornya ini benar-benar dibuat keren banget. Kalau saya sebagai seorang yang memang sekolah dan dulu praktisi interior, ini ya tadi itu loh, saya kira kalau niatnya itu memang cuman event, terus kemudian udah event, yang lain tuh kan kayak ya sudahlah, asal aja. Tapi ini beneran bagus, setelah 2,5 tahun pun tetap bagus banget. Thank you. Ayo, ajak tur, kemana aja kita? Kita coba lihat yuk. Boleh, yuk ikutin. Wih. Nah ini kalau ini satu ruangan kayak yang di bawah tapi full semua ya. Ya, Ini sitting area juga untuk cafe. untuk cafe. Jadi lounge kayak gitu konsepnya. Sebenarnya jadi co-working juga bisa Co-working dong. Bisa. Jadi orang meeting tempat-tempat kayak gini lah. Karena saat ini kan meeting nggak mau kaku gitu ya. Betul, tuh keren Jadi banget. kita sediain tempat-tempat yang memang buat transaksi bisnis atau apa segala macam kita provide. Kayak gitu. Dan Itu yang kita aturin di sini. kerennya adalah interiornya di sini nih dibikin mewahnya dapat, cozy-nya dapat, sehingga segala range itu orang-orang bisa datang ke Nanti sini. aku kenalin sama yang bikin interiornya ya. Oh boleh. Ada di kantor. Wah, yuk penasaran banget. Nah, ini yang casual meeting kan. Di dalam kita siapin yang beneran serius meeting nih, yang di dalam nih. Ini untuk yang? Ini yang buat meeting yang boardroom. Oke. Jadi yang benar-benar untuk meeting Meeting yang lebih resmi ya di sini ya. Yang resmi. Boleh masuk ke dalam. Yuk, kita lihat dalam yuk. Ayo. Silakan. Ya. Wih, Nah, ini screen. jadi ini boardroom dan kita buatkan apa yang sifatnya memang eksklusif. Sebenarnya ada 2, kapasitasnya bisa 20-an orang. Oke. Kita taruh digital smart board. Ini saya maaf loh ya. Saya pikir begini-begini cuma nemu di Jakarta aja. Di Bali nggak ada yang begini kecuali di hotel berbintang ya. Ini kayaknya di Bali baru kita deh. Oh yang iya? Seukuran ini. Iya. Di hotel-hotel pun belum ada. Belum. Iya. digital Ini smart tapi mohon maaf, cuman untuk keperluan kantor saja atau boleh disewakan? disewakan. Ini disewakan meeting roomnya. Boleh disewakan. Iya, dong, disewain dong. Semua fasilitas di Iya, sini boleh semuanya. dipakai. Iya, dan udah biasa dipakai oleh direksi-direksi. Oh. Iya, jadi mereka sering meeting di sini untuk meeting casual, meeting formal. Oke, ini teman-teman entrepreneur yang di Bali atau sedang ke Bali, terus tiba-tiba harus meeting di sini. Mungkin orang berpikir Bali cuma tempat leisure atau tempat mereka semua berwisata. Untuk bisnis pun, ternyata seseorang ini Ada dong. sangat jenius dan luar biasa menyediakan tempat seperti ini ya. Iya. Langsung. Ini juga ruangannya ada 2 dan bisa nembus ke ruangan yang ada di situ. Iya, bisa di-combine jadi. Iya. Oke. Dan kerennya yang smart digital board ini kan wireless connection ya. Oh, Jadi orang mau nampin laporan itu bisa langsung. Dikirim begitu, nggak usah? cabut kabel. Jadi wireless langsung di situ. Dan kalau di sini ini terang, ini kalau ditutup blackout semua udah langsung jadi itu ya. Iya, blackout. Jadi kalau misalnya ditutup udah gelap dia. Itu langsung Jalan Tugu Moro Barat ada di situ. Ini salah satu jalan juga nadinya Pulau Dewata karena truk-truk pun lewat di situ ya. Apalagi yang bisa dilakukan di sini? Ada banyak. Jadi ada outdoor yang tadi untuk bikin event gitu ya. Di sini pun sebenarnya kalau bikin event itu juga bisa. Jadi lantai 2 itu bisa diblok. Oh, ini juga bisa. Bisa diblok untuk buat event. Dan sering. Jadi smart digital board-nya bisa dibawa keluar. Dibawa keluar terus diaturin dibuat event. Iya. Ini portable. Ini bisa dibawa keluar, bisa jadi event. Langsung dibuatin event di luar bisa. Berarti sebenarnya kayak menonton sesuatu bersama-sama, duduk di sini pakai bean bag Yes. gitu. Iya. Ini ibaratnya kayak layar tablet Iya. besar. Iya. Jadi lihat touch screen, Wireless. kemudian smart, Iya. ya kan, smart tablet kayak gitu. Dan itu bisa dipakai tulis. Jadi kayak papan tulis. Jadi untuk presentasi pun Presentasi, ini sangat-sangat representatif ya. Di Bali kayaknya cuma kita deh yang punya yang seukuran ini ya. Luar Saya nggak tahu biasa. kalau yang lain. Iya, makanya. Nah, itu maaf ya, bukan karena apa. Biasanya kan kalau orang di sini karena peruntukannya itu wisata, mereka nggak kepikir. Tapi kadang-kadang namanya orang bisnis kan, tiba-tiba datang ke tempat wisata, ketemu sama seseorang yang memiliki satu potensi yang besar. Mereka mau present, mereka bisa datang ke sini, sewa. Ini just presentation as in Jakarta gitu. Bahkan mungkin lebih canggih.
Ini kolam renangnya. Kolam renangnya juga bukan kolam kungkum, ini bisa bener-bener untuk dipakai. Bisa pakai swimming. Iya. Iya. Jadi kalau saya ceritain ini sebenarnya awalnya, ini dulu ini ada room, ada 2 kamar di sini. Oh ya, saya lihat itu. Iya, ada 2 kamar. Kemudian ini swimming pool. Iya. Itu peruntukannya buat karyawan sebenarnya. Karyawan yang mau refresh tim ke sini. event. Oke, Ya. terus Jadi kalau misalnya mereka pulang event, mereka bisa stay sebelum di kamar. pulang kemudian mereka pokoknya refresh dulu ya. Iya, nggak bisa tidur di sini karena pulang event kan biasanya subuh. Oh, oke. Jam 2 pagi, Iya. daripada mereka pulang ke rumah agak jauh, Iya. kita sediain kamar. Terus besok paginya nyemplung swimming, gitu. Tapi akhirnya karena permintaannya banyak, ini akhirnya dibobol terus jadilah ini tempat yang lain lagi ya. Iya. Sama ada kids corner juga di situ ya. Kids cornernya. Jadi ini ngarah buat aktivitas yang outdoor. Jadi orang-orang kayak misalnya sore mau swimming bisa ngajakin keluarganya, bisa kerja pun bisa. Nah itu tadi tagline yang saya bilang tuh work anywhere at any time tuh. Oh iya, work anywhere at any time ya. Kita tempelin. Jadi habis kerja atau tengah-tengah kerja tiba-tiba pengen nyemplung, ya udah nyemplung aja di sini. Bebas. Iya, bebas. Tapi artinya asalkan membeli makanan dan minuman di sini boleh Bisa, pakai ini. Iya, bisa. Nggak ada pembayaran tertentu atau apa? Nggak ada minimal order? Nggak ada. Jadi bisa swimming aja. Santai. Luar biasa banget loh. Tapi kok kepikiran sih waktu itu? Ada begini gitu. Saya cuma lihat kayak gini-gini cuma ada di majalah. Sehingga kalau dilakukan secara langsung saya cuma berpikir ini butuh satu, ya gimana ya, belum tentu akan bisa applicable, tapi ini akhirnya diwujudkan. Iya, kita bikin ini kan buat satu hal yang cukup berbeda di tengah-tengah kota Denpasar. Ini sepertinya belum ada yang di daerah sini itu nggak ada. Jadi kita buatkan memang bisnisnya masuk, ya kan, di hobinya masuk, jadi orang-orang mau ngumpul kayak komunitas-komunitas bisa masuk sini, ya kan, bisa ikut dia, kemudian di bisnisnya dapat, orang-orang kumpulkan, nah sambil kopi, kayak gitu. Tepat banget. Iya, tempat ngopi, ngumpul. Kalau gedung yang ada tulisan idenya ini, nah lo. ini yang tadi ya, ada rahasia tadi ya? Ada rahasia tadi. Iya, boleh. Penasaran. Ini, tapi penasaran. Tulisan idea ini apa tuh maksudnya? Ya. Kan kita lihat ya, bisnis itu selalu tentang kreativitas. Betul. Ya kan? Jadi kalau misalnya kreativitas itu berkaitan sama inovasi. Yes. Inovasi berkaitan sama ide-ide. Jadi kalau idenya banyak dan kita bisa terapkan, itu paling tidak bisnis kita itu tidak akan mengalami satu keruntuhan. Dia nggak stuck. Paling enggak dia bisa bertahan. Dan terbukti kayak di pandemi, itu harus ada ide-ide baru. Selalu jadi kita nggak ada, boleh menyerah sama keadaan. Jadi harus keluar ide baru, ada solusi baru, kemudian kita tawarkan ke customer, ya kan? Jadi orang-orang bisa ngeliat, oh ini ada something new. Dan orang mau mencarinya, kemudian mau enjoy experience. Luar biasa banget loh. Ya. Jadi kalau mau bertahan di sisi bisnis, idenya harus banyak tuh. Makanya kita tampilin idea, itu ikon utama kita. Keren banget. Ini sengaja di sini pasti biar para tim datang ke sini langsung kepikiran selalu ide-ide. Jadi untuk teman-teman yang ada, kalau ini Venom ya berarti ya? Venom Event, ini semuanya basisnya pokoknya harus idea dan idea ya. Kalau datang masuk kantor kan, oke, what's my idea for today? Nah, apa sih ide kita hari ini? Kayak gitu. Itu yang kita selalu bangunkan terus. Yuk, ini baru depannya saja. Jeroannya seperti apa? Kita bongkar. Ayo. Ini semua dadakan, nggak disiapkan. Jadi kita akan tahu semua yang di sini itu pasti akan terbongkar tanpa bisa ditutupi lagi. Ini adalah kiat sukses seorang Tommy Sujana. Yang kalau saya bilang ini the biggest event planner in, mungkin nggak Bali, tapi is Indonesia ya. Ya, ini kantor kita nih. Nah, semuanya ada ya di sini ya. Tapi tadi lihat ke sini, terus semuanya lihat ini kayak kerja di dalam resort. Kerja dalam resort ya. Karena memang kan swimming pool dulu dibikinin buat staff. Ya, dan orang kalau masuk ini kayak masuk ke tokonya jus. Iya kan ada ini custom motorbike ini di sini. Tapi ini memang bisa dipakai. Bisa dipakai. Sudah kemana aja ini? Oh, udah kemana-mana. Jadi kita tiap weekend itu biasa riding. Kita punya ada tagar Sunrise Hunter. Nah, beliau ini seorang biker juga. Ada berapa bike di rumah, motorbike?
in total berapa ya? Sekarang kayaknya cuma 6 deh. Cuma 6, cuma 6. Tapi udah kemana-mana ya? Udah, ya. Bali Utara, Iya, kemana udah aja. Bali, iya. Wah, luar Udah biasa banget. keliling lah. Ya. Itu dari muda sih sebenarnya, waktu SMA pun udah kelas 2 SMA udah keliling Lombok naik motor. Oh, luar biasa banget. Tapi mungkin karena itu adventure-nya yang sangat-sangat luar biasa, nekat sampai akhirnya bisa mendirikan sesuatu yang bertahan sampai sejauh ini. Kan nyari idea tadi. Tapi saya penasaran, tadi begitu masuk ada nih, ini sebagai seorang motivator, kalimat itu ada jutaan, kenapa memilih kalimat yang ini? Ya kan berkaitan sama masa depan ya. Jadi orang-orang kan jelas yang kita harus pikirin buat masa depan kita. Jadi orang ingin perubahan, Ya. kan? Jadi saya kasih, if you want to change your future, our future, masa depan kita, ada 2 hal. Yang pertama nih, itu mindset. Oke. Kedua, habitnya. Agree. Ya. So, bad habit itu harus kita bakar. Burn your bad habit before it burns you. Tapi tetap mindset first ya, Ya, memang harus mindset dirubah pertama. dulu. Ya, mindset pertama. Karena habit itu Tadi kan, saya kasih tahu nih ceritanya nih Mas Denny. Gimana? Ada fingerprint di sini kan banyak kan. Iya. Ini sebenarnya kita fingerprint dari staff kita. oh semua tim Venom. Ya, timnya Venom. Jadi waktu ini kita bikinkan, bukan kita, mereka buatkan ini, itu surprise buat saya. Dan Yes. ini quote saya kan. Jadi mereka buatkan ini pada saat akhir tahun 2020. Pas Jadi awal-awal mereka- pandemi itu. Belum pandemi. Oh. Desember 2020. Oke. End of year party kita. Oke. Jadi mereka bikinin fingerprint di sini segala macam, palm print juga. Nah, sama quote-nya ini. Kayak gitu. Quote ini tadi ditutup ya berarti ya? Ditutup. Ya, terus gitu baru akhirnya di reveal Iya. ya. Terus saya buka, baru baca if-nya aja udah tahu saya nih. Karena sering ditanamkan ke mereka ya. Luar biasa Jadi banget. pertama mindset, kedua habit. Hmm. Yang kita taruh di sini lah. Jadi satu memori. Ini ada banyak hal yang bisa dipelajari hanya di video ini. Ini pintunya ini lagi nih bagus nih. Oh, Jadi di sini tuh banyak kata-kata. lah memang harusnya seperti Iya, itu kan. banyak kata-kata. Biar Dan kita selalu create sendiri kata-katanya. build event, Build people. build people. Artinya, Di Venom itu, di grup kita, itu nggak hanya bangun event, nggak hanya bikin event, tapi kita juga bangun manusianya, bangun orangnya. manusia itu berarti klien yang datang itu atau kita juga Everybody. semuanya. Kitanya, internal, timnya. Oh, jadi sebenarnya event ini hanyalah sebuah jalan antara ya. Tujuannya tetap build people, tapi lewat build event ini tadi. Ya, bukan tujuannya build people itu enggak. Jadi ini memang selaras. Jadi Pasti butuh satu akan terjadi gitu. keharmonisan. Karena build event itu harus dibarengi dengan build people. Event itu kan equals to people kan. Oke, Nah, oke. Jadi kita selain kita bangun event, nah timnya pun itu dibangun. Jadi build people. Nah, tim itu people itu kan berkaitan dengan skillnya, berkaitan sama knowledge-nya, attitude-nya, itu yang dibangun. Saya pikir itu saat kita build event, automatically kita build people. Tapi ternyata ini berkesinambungan ya. Berkesinambungan. Selaras berjalan, kita harus lakukan itu tadi. Iya. Jadi bukan hanya tentang bisnis bangun event atau bikin event, enggak. Tapi kita bangun orangnya juga. Nah, perbedaannya adalah saat meng-hire seorang, bukan seorang ya, meng-hire Venom Management ya, atau Venom Event Management, event planner ya. Ini kita akan mendapatkan banyak hal yang memang akan sangat inspirasional karena didirect langsung oleh seorang motivator. Nah, tapi berarti Bli ini masih mengepalai Venom Event Management ini tadi? Nah, sekarang udah enggak. Sekarang status saya udah kayak karyawan di sini. Karyawan? Iya dong. Perusahaannya dibeli sama orang lain? Bukan dibeli, Dikuasai? Dikuasai. Jadi ada bosnya lagi? Ada bosnya. Wah, siapakah bosnya? Aku pengen tahu bosnya. Boleh ketemu sama bosnya? Boleh. Oke. Boleh. Kita langsung aja gerubuk ke ruangannya kali. Ke ruangan bosnya ya? Nggak apa-apa, nggak takut nanti terus jam segini nggak izin dulu, nanti dipecat? Nggak apa-apa, paling di SP dulu. Yuk kita langsung ketemu Coba cek ya. dengan big bossnya Venom Management ya? Oke. Tara. Lagi makan, nggak apa-apa? Langsung aja ya, langsung aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Loh, nggak, Biar bosnya yang ini mana aja. ini kok dia bilang nggak apa-apa? Iya, ini bosnya, ternyata saya kenal sama bosnya. Ibu Megawati. Tapi ini kan istrinya. Iya. Tau nggak? Kita kalau laki kan katanya kepala keluarga, kepala kan, Iya. Iya kan? Nah, yang gerakin kepala itu leher. Oh, Nah, jadi iya. sebenarnya lehernya itu
si istri. Oh, Bu Megawati Sujana ya, luar biasa banget. Ini langsung kita gerebek. Ini beneran loh ya, bukan settingan loh gerebekannya. Lagi makan, lagi nanda tanganin banyak hal ini tadi. Lihat. Tapi ini bukti bahwa mereka adalah IO tersibuk di Indonesia Timur. Tapi tau nggak, ini bukan ruangan kita sebenarnya. Lah terus? Ini ruangan HR. Kita nggak punya ruangan. Lah terus? Jadi sebelum pandemi itu kita nggak punya ruangan. Jadi ruangan kita tadi work anywhere, Betul, at any time. betul. Nah gara-gara pandemi itu kita pinjem ruangan HR. Ini ruangan HR bukan ruangan kita. Kita pinjam sementara dulu. Tapi saya mengalami loh, dulu waktu di daerah Muding juga ya, dekat rumah saya itu kantornya. Dulu di sana, sekarang ada di sini. Iya, tapi beneran work from anywhere ya. Yes. Itu ada foto-fotonya juga lagi riding Sunrise Itu Hunter. juga tuh keren tuh, itu quote saya tuh. Oh iya, tidak ada yang lebih baik dari pekerjaan yang dilakukan Tidak ada dengan hasil yang lebih baik. ketulusan hati. Jadi selalu harus ada sincerity, ketulusan hati saat kita menyukai, menyenangi pekerjaan itu. Nah, kemudian hasilnya akan pasti maksimal. Makanya yang seniman, tentara, cinta. Oh iya, yang di atas tadi. Belum kita bahas, nanti kita bahas. Kalimatnya banyak. Baik, sebelum nanti Anda dipecat, oke, yuk kita segera pindah dari ruangan. Iya, maaf, iya. Kok bisa sebesar ini? Karena saya kan mengikuti banget cerita dari yang awalnya job pertama adalah bikin spanduk, betul? Iya, spanduk, betul. Kalau tadi ada kepala, ada leher, ini kalau saya bilang ini ya apa namanya, organ dalamnya ya yang menjaga semuanya. Kaki tangan. Ini saya naksir banget. Belum kesempatan karena waktu itu ada acara IMS ngantri. Ngantri. Di pameran juga nggak pernah ada karena mobilnya juga dipakai untuk test drive. Ternyata di luar dugaan sahabat saya di Bali ini sudah kebagian langsung.